Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Dia, Tuhan yang mengasihi kita. Oleh karena Dia kita ada sampai saat ini. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita bersama memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita siapkan hati kita, mengarahkan seluruh pikiran kita, bahkan waktu ini untuk memuji dan menyembahnya. Panggilan ibadah kita untuk saat teduh bersama diambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita sedang membuat tahta yang besar. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan saat Dia hadir, maka dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakkan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Mari kita bersama naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Kami bersepakat di hadapan-Mu Tuhan saat ini, menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh pujian dan penyembahan kami. Kami sungguh letakkan di bawah kayu salib-Mu Tuhan,
segala kehidupan kami, hati kami, hidup kami, bahkan seluruh dosa kami Tuhan. Menyesalah kami Tuhan dalam segala salah dan perbuatan kami yang mendudukakan hati Tuhan selama ini. Biarlah pujian penyembahan kami di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga berakhirnya, biarlah semua untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Begitu banyak cerita tentang kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang kita alami. Lagu berikut sangat memberkati saya akan bagaimana kasih Tuhan seperti mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya dan gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Berkali-kali kita jatuh dan salah, tetapi Tuhan tak pernah berhenti mengasihi kita. Inilah sesungguhnya kasih Bapa yang dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersama nikmati satu pujian daripada kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari
atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, demikian bunyinya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Pujian bagi Yesus semuanya menggambarkan Yesus Kristus menyebut kita sebagai sahabat. Pujian ini terinspirasi atau tergambarkan dari Yohanes 15 ayat 15, bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa. Oh, betapa mengagumkan, mau memanggilku dan kita semua sebagai sahabat. Hanya Dia kupuja, Dia juru selamatku. Kuserahkan hidupku seluruhnya. Mari kita naikkan pujian bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Saatnya persembahan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, melalui rekening gereja BCA nomor 29400072012 atas nama Adi Putranto, Tovan Arvile Yunardo Soakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua,
memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai 16 WIB. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, di tengah ibadah kami ini, kami datang kepadamu menaikkan segala doa syafaat kami. Tiada henti-hentinya harapan kami bagi bangsa, negara, bahkan dunia ini. Ketika kami sekalian terus merindukan pernyataan kasih-Mu bagi dunia, bagi bangsa kami, atas segala kejadian yang terjadi, yaitu pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19. Kiranya Bapa, segala sesuatu yang ada di dalam kontrol dan tangan kasih-Mu, biarlah segera lalu Tuhan, dan kami mohonkan kiranya Engkau yang menolong para pemimpin dunia, pemimpin bangsa kami, agar terus diberikan hikmat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, secara khusus di masa-masa penanggulangan akibat dari wabah COVID-19. Tuhan kau berkati juga untuk pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah, agar kiranya dapat menjalankan tugas-tugas mereka di dalam membawa dan menunjang stabilitas bagi keamanan bangsa dan juga daerah Lampung secara khusus. Kami berdoa kiranya Engkau berkati agar masyarakat semakin dapat memiliki kesadaran di dalam kami, semuanya mematuhi kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah terkait dalam usaha-usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu di dalam melaksanakan segala karya usaha, studi, atau segala sesuatu yang mereka kerjakan. Ketika banyak di antara kami yang harus bekerja dari rumah, tetapi juga masih ada teman-teman kami, jemaat Tuhan, yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan memberkati sekaliannya, supaya tetap dijagai, baik kami yang di rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Tuhan akan menjagai dengan kekuatan kesehatan, perlindungan. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani baik gembala sidang di induk maupun di cabang. Kiranya Engkau memberkati mereka sekalian secara khusus juga pertolongan-Mu untuk keluarga mereka masing-masing. Di dalam kasih perlindungan Tuhan, sehingga terus diberi kekuatan kesehatan di dalam menggembalakan dan melayani jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak Tuhan yang Kau percayai untuk menolong dalam kepemimpinan di gereja, yaitu panitia perancang. Kiranya hikmat yang dari Tuhan pun beserta dengan mereka. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lanjut usia. Kami mendoakan Bapak Indra Saldi, Bapak Tumpah Uta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, demikian juga Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Putri Murti. Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan kesehatan di masa usia senja mereka. Demikian juga pemeliharaan atas iman mereka. Kami terus berdoa kiranya Kau berkati jemaat Tuhan yang terus mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan tepat pada waktunya rezeki yang terbaik. Demikian juga mereka yang merindukan keturunan. Kami percaya Allah Pencipta, Engkau yang sanggup memberikan keturunan, yaitu anak-anak yang terindah dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami yang segera masuki masa sekolah di jenjang tingkat lebih tinggi. Tuhan persiapkan mereka semuanya di dalam mencari, menyiapkan tingkat studi yang lebih lanjut. Demikian juga berkat-Mu untuk keluarga atau orang tua yang akan menolong di dalam biaya pendidikannya. Kami datang kepada-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu kiranya yang menyertai rekan-rekan kami sekalian, khususnya di lembaga-lembaga baptis, secara khusus yang bekerja di rumah sakit baptis, dimanapun mereka berada dalam kondisi saat ini, menjadi orang-orang yang melayani di garda depan, secara khusus memerlukan pertolongan Tuhan, baik keperluan APD maupun juga
segala keperluan-keperluan yang lain dapat kiranya tercukupi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yosua Karo-Karo MDiv dengan judul Kenaikan Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman ini dengan kita naikkan pujian Kusuka Mengabarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa, karena kami bisa melakukan suatu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu kenaikan Yesus Kristus di surga. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan menolong kami bersama-sama, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai 6 berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, sehingga kami sidang jemaat GBI Karunia Tuhan diberkati bersama-sama dimanapun sidang jemaat ini berada saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini. Mari Roh Kudus, saya mohon pertolongan-Mu, hamba-Mu dengan segala kelemahan ini, biarlah yang Kau kuatkan, teguhkan, berikan hikmat, pengertian, akal budi, sehingga apa yang hamba katakan itu kebenaran dari-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ketika kita membaca pasal-pasal ataupun ayat-ayat sebelumnya dengan teliti,
maka kita akan memperoleh pengertian yang benar tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan rangkaian kehidupan Yesus Kristus sejak sebelum dunia ini dijadikan. Dia dilahirkan di bumi, dewasa, mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang kembali kali yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar 6 berkat rohani di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, kata berkat dalam bahasa Yunani eulogia berarti karunia Allah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Yang kedua, kehadiran Allah bersama kita di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, pertolongan kepada kita setiap anak-anaknya yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat ke-16, Kolose 1 ayat 11. Dan pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13. Berkat yang kedua, kata-kata yang berkaitan dengan berkat dalam Perjanjian Lama terdapat lebih dari 400 kali. Yang pertama kali dilakukan Allah dalam hubungannya dengan manusia adalah memberkati mereka di dalam Kejadian pasal yang 1 ayat 28. Berikutnya Allah memelihara pekerjaannya dengan memberkatinya. Yeskiel 34 ayat 26. Sejarah kehidupan manusia di bawah berkat dan kutuk. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Perjanjian Baru, berkat yang ketiga, kita melihat seluruh pekerjaan Yesus Kristus dapat disimpulkan dengan pernyataan bahwa Allah mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 26. Kita melihat berkatnya diberikan kepada anak-anak di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Para pengikutnya sementara ia naik dari bumi ke surga. Kita melihat bagaimana para pengikutnya sementara ia diangkat dari bumi ini. Kita lihat dalam bacaan kita tadi di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat pasal yang ke-24. Ayat 50 sampai 53 itu. Ketika ia terangkat ke surga, ia memberkati pengikutnya. Dan berkat ini berlanjut. Demikian juga berkat melalui pelayanan para rasul. Di dalam Roma 15 ayat 29. Sungguh kita patut mengucap syukur bahwa kenaikan Yesus Kristus itu membawa berkat bagi kita. Namun, poin yang keempat, berkat itu bersyarat. Berkat karena ketaatan atau karena kutuk. Ketidaktaatan. Ulangan pasal 30, 15 sampai 18. Dan Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Pilihan ada pada umat Tuhan. Pilihan ada pada kita. Tapi Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Pilihlah berkat di dalam ketaatan. Berkat yang kelima. Untuk menerima berkat Tuhan ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan. Yang pertama, mengharapkan atas pelayanan, pekerjaan dan keluarga kita fokus kepada Yesus Kristus. Sehingga kita menerima berkat itu. Yang kedua, percaya, mengasihi Tuhan dan taat kepadanya seutuhnya. Sebagaimana Yesus Kristus taat kepada Bapaknya. Yang berikutnya adalah menyingkirkan segala hal dari kehidupan yang merintangi kita untuk memperoleh berkat
yang disiapkan, diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Di dalam Roma pasal 13 ayat 12, Efesus 4 ayat 22, Ibrani 12 ayat 1. Dan berkat syarat yang keenam adalah berkat Allah tidak boleh disamakan dengan keuntungan material perorangan atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 37 sampai 39. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Kesimpulannya bagi kita, kenaikan Yesus Kristus memulihkan hubungan antara Allah Bapa yang ada di surga dengan umat manusia yang ada di bumi ini. Kesimpulan yang kedua, kenaikan Yesus Kristus, orang Kristen memiliki berkat seperti yang dijanjikannya baik di surga maupun di bumi untuk menyertai kita selama-lamanya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kenaikan Yesus Kristus menggenapi janji Bapa akan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan dicurahkan kepada umatnya di bumi ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, pasal 2 ayat 4, juga dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 15, pasal 44 ayat 3, Yeskiel 39 ayat 29, dan yang terakhir Yoel pasal 2 ayat 28. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kenaikan Yesus Kristus ini akan membawa dampak di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 yang masih berjalan sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan saat ini menjanjikan suatu harapan yang pasti, menyiapkan satu tempat di kekekalan bagi kita sekalian orang-orang yang percaya kepadanya. Ia yang telah menaruh bukan saja keselamatan tetapi juga mazmur, melodi, lagu dalam kehidupan kita, menyambut dan bahkan mengharapkan kebaikan yang dari Dia. Mari kita naikkan satu lagu. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amatilah dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku bernyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Dan marilah kita mengarahkan hati
Kepada Tuhan Allah kita, mohonkan berkat yang dari Dia. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk janji setiamu. Engkau Yesus telah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dalam penantian itu Kau berikan pengharapan, Kau berikan lagu dalam hati kami sekalian untuk kami terus memuji muliakan sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua. Kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Tuhanmu memberkatimu.